Kita kan enggak, kita nggak bergerak di bidang itu. Nah, jadi kita mencurigai ya bahwa ini sengaja digoreng-goreng ya untuk menambah konten dan follower saja. Kemudian juga tanyalah mereka itu, ya toh, ibu itu peduli nggak sih, ya toh, sama cucu-cucunya, ya toh, yang dari BAMS kan gitu ya. Yang kami tahu ini informasi dia nggak peduli juga. Kemudian yang satu lagi adalah bahwa Pak Hotma sekarang itu di rumah, ya udah merasa bebas, merasa tenang dengan tidak ada lagi si ibu ini gitu loh. Yang jelas kita tegaskan kita nggak pernah usir, tetapi artinya rumah tangga ini, ya Pak Hotma klien saya bersama anak cucunya, jadi damai sukacita tuh, ya kemarin kita ngumpul dengan segala macam dengan free, dengan tidak ada beban lagi. Jadi artinya kalau sana bilang mereka juga udah tidak ada lagi keinginan untuk kembali, silakan aja. Kan mereka yang mau meminta katakanlah haknya dia, ya kan? Nah kemudian dia minta, kita nggak bisa tanggapi karena permintaannya dia berlebihan. Sekarang kalau dia mau minta berlebihan, uji di pengadilan aja. Begitu aja deh, gitu. Kita nggak mau lah tanggapin. Jadi kalau ada dibilang cabut laporan ke Pradi, silakan berpikir 10 kali atau 2 kali. Kan sudah bilang kemarin, jangan sampai tidak dilaporkan. Ya, kita beradu aja deh di ranah peradilan. Jangan bertempur terus seperti ini gitu ya. Kita juga nggak punya waktu. Sekali lagi saya bilang nggak usah jual-jual bilang, oh itu lawyer di sana nggak cari kesempatan dari panggung. Hei Hotman Paris, ingat kasus dulu tuh. Ini saya sebutin nama nih sekarang nih. Ananda Mikolar sama Marcella Jalianti. Kamu pengacaranya dia, saya sebagai pelapor dulu mewakili Agung. Kau bisa nggak lepaskan kau punya klien? Nggak bisa kan? Kau pernah kalah sama saya, gitu. Udah itu kau anggap, kau minta saya bersalaman di pengadilan Jakarta Pusat. Besok mah kau expose bahwa kita berdamai. Kemudian keluarga klien saya tersinggung. Kenapa Pak Partai bisa damai dengan kuasa hukum dan dengan pihak terlapor dalam hal pada waktu sudah jadi terdakwa di pengadilan. Saya wawancara pada waktu itu, saya bilang itu bohong. Pengacaranya itu ngomong bohong. Tidak ada perdamaian segala macam. Itu Hotman Paris masuk mau ke ruang sidang, dia lihat saya konferensi pers di dalam, dia ketakutan, dia kabur. Kau udah pernah kabur dari kita, ya kan? Dan kau akan kalah lagi berada nama kita. Ya, ini yang berdua aja hadapin. Ya, lu boleh pakai 16 orang punya lawyer, bilang lu tambah 160 lagi. Kita nggak takut sama lu. Bang, kabarnya juga kan Bang Hotman udah, Bu Desi sudah cabut kuasa Bang Hotman nih, Bang Hotman Paris. Ya, kalau itu simpel nanti ditambahin Bang Karta ya. Kalau benar, ya saya nggak mau dong mengatakan saya senang atau enggak, karena saya nggak tahu informasi ini. Ya kan, ini kan saya cuma dengar informasi ini. Apakah informasi ini akurat kan kita juga nggak tahu. Kalau memang dicabut, sesuailah sama apa yang sudah disampaikan berkali-kali ya oleh rekan saya Muara Karta. Karena memang itu jalan yang terbaik menurut pandangan kita gitu ya untuk menyelesaikan. Karena selalu yang bikin ribut-ribut, yang jadi biang keroknya itu memang Hotman Paris. Ya, kan dari pertama. Jadi kalau gini ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Mengenai tutup mulut, dia bilang nih semua laporkan tutup mulut. Tutup mulut itu pengertiannya, ya yang disampaikan Komisi Hotang sekali lagi, itu supaya dia jangan mengekspos ini berlebihan lagi. Diam biar Pak Hotman menyelesaikan dengan Bu Desi. Ya itu satu. Kemudian dia bilang sekarang saya mau laporin ini. Ya, hal kedua, alasan kedua. Saya dibilang kambing. Nah, sekali lagi kita tegaskan ini ya, kita jelaskan nih, biar ngerti. Ini dokter nggak ngerti-ngerti juga nih sama bahasa Indonesia, gitu. Jadi yang dibilang itu, kalau manusia itu dipegang mulutnya, kalau kambing itu dipegang buntutnya atau ekornya, itu hanya istilah aja. Sama saya sekarang mengatakan sama dia, Hotman, kau yang menabur angin, nanti kau akan menuai badai. Terus apa? Terus saya mau kirim badai gitu sama dia. Saya mau kirim apa gitu, gelombang pasang, tsunami gitu dia. Enggak. Itu kan pepatah mengatakan bahwa kalau orang cari gara-gara, nanti akan ada satu kekuatan besar yang akan menghantam dia. Ya. Kemudian dengan kata-kata apa lagi? Banjir tampil. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, dia kata mau melapor, cepet laporkan gitu. Karena saya bilang ini gak ada kaitannya sama kode etik. Banjir tampil tuh orang yang selalu pengen pengen eksis gitu ya kan, dimana-mana pengen mau dapat peran yang lebih segala macam. Saya nggak tahu lah entah bagaimana caranya. Ada juga orang yang gayanya katakanlah mungkin arogan, ada orang dengan lucu-lucu,
Ada juga orang yang gaya badut-badutan, kayak terkenal gitu ya. Saya nggak tahu lah, kalian bisa artikan sendiri ya. Kalau buat kita memang ya asal laku aja gitu. Cuman kalau kita sih malu lah ya. Kalau mesti kayak badut-badutan gitu ya kan, menjadi terkenal. Jadi terkenal itu ada dua. Terkenal karena berbuat kebaikan, terkenal karena memang dianya jelek gitu ya kan. Nanti kita uji, masyarakat akan nilai yang mana. Jangan bangga dengan, wah saya punya follower 5,7 juta. Rakyat Indonesia 200.000 juta. Katakan 5,7 juta yang mendukung Anda, bahwa Anda itu paling benar. Masih ada 200 sekian juta orang Indonesia yang diem, yang kita nggak tahu sekarang hati kemana. Tapi kami yakin pada waktunya orang akan melihat dengan kelakuan seperti ini, ya stigma yang dilakukan. Dan saya sudah sampaikan tadi ya, dibilang inilah, dibilang ada perhatian, nggak bilang memberikan apa-apa. Tadi kan sampaikan ya, mana sekali lagi nih media yang belum dapat nih, kita ulang lagi nih. Mana yang belum? Coba sini Pak. Ayo saya cepetan. Biar cepat selesai bareng. Bang boleh ikutan? Ya. Santai. Ini yang paling penting ya, kita mau. Jadi kita. Gimana tempat dulu? Di sini Bu, di belakang sana gitu. Ini ya, saya mau sampaikan tegaskan lagi yang paling baru. Oke. Terus sini Pak. Kan kalian selalu bilang, dari sana bilang, ini pelit lah, apalah, segala macam. Kalau saya ngasih ini ngasih itu pengacara bagaimana sih? Dia nanganin orang, tapi selalu membandingkan bahwa dia dengan pihak lawannya, nggak ada kaitannya. Lu mau kaya aja gitu, nggak usah banding-bandingkan. Kekayaan lu juga nggak ada yang tahu apa benar apa enggak cerita seperti itu. Nah, dibikin stigma ya bahwa klien kami yang namanya Pak Hotman ini orang yang tidak pernah mau memberikan sesuatu ke istrinya. Lihat nih, ulang tahun aja dikasih tuh $, tuh gepok-gepok. Ini fakta, oke? Kita masih kecil, ya. Ini suami ada berkat, dikasih tuh ratusan ribu $, dikasih lah sama istri. Terus bagaimana? Tapi kita kan nggak mau ngomong. Kalau ngomong nanti nggak dipercaya. Buktinya nggak ada gini. Kan udah berapa kali kita bilang, harta itu tidak usah sama istri sama suami. Salah satu aja. Saya juga di rumah saya nggak ada atas nama saya, atas nama istri. Ya, tapi kalau istri saya mau jual rumah saya apa bisa? Istri saya mau jual aset-aset saya lain bisa? Nggak bisa. Saya mesti ada. Pembeli harus ada, penjual mesti ada. Jadi bohong lah ya kalau menyatakan seperti itu. Jadi inilah ya, artinya kebaikan banyak lagi ya. Sama satu lagi yang kita mau sampaikan bahwa ya inilah yang dikeluarin kemarin ya. Ada pembantu saksunya, mereka siap, yang Muslim siap bersumpah di atas Al-Quran, yang Kristen siap bersaksi di atas Alkitab. Mereka lihat sendiri, tuh, dibuka, dikeluarin, dimasukin di dalam 2 kantong besar katanya, baru didorong ke sebelah. Apa kayak gini nih bagaimana lagi? Ini yang berangkas saya sudah nggak ngerti lagi. Itu berangkas sih Bang ya? Berangkas. Ini yang berangkas. Ya. Jadi bagaimana lagi? Semua ada gitu, buktinya ada gitu. Kita nggak cuma ngomong aja gitu. Nah sekarang ini berangkas kosong, ya kan? Kunci sama apa namanya ini, apa istilahnya itu? Kodenya yang tahu ya yang sana. Ya tertutup ini, maka kita nanti mau panggil juga ahli kunci nanti. Ya ini kan mereka caps, siapa tahu nanti si caps ini masih bisa buka, ya. Tapi kami yakin, karena memang keterangan dari pembantu juga yang melihat bahwa memang sudah dikosongkan. Makanya saya katakan dari awal, berangkasnya masih ada di rumahnya Pak Hotma, tetapi isinya udah right kemana-mana. Isinya mau tahu? Apa Bang? Salah satunya selain dokumen, Ya. uang hampir 10 M. Ya. Jadi Desi ini kasihan ya, banyak bohong. Kenapa? Jadi ikut-ikutin Hotman Paris kena bohong. Hotman Paris kerja bohong. Nah, Desi jadi kebawa aroma seperti itu. Makanya kalau dia cabut buru-buru kuasa hukumnya dari Hotman Paris, saya pikir bisa selesai nih. Ini kan tadi saya bilang sebulan yang lalu kok udah terima kuasa Hotman Paris, mana didaftarkan ke pengadilan negeri juga tidak untuk digugat, entah gugat apa, malah dibawa sana bawa sini, difotokopi sebanyak mungkin disebar-sebarin kemana-mana, mau ngapain tuh kawan?
Ya. Jadi saya kepengen 367 sama-sama saya ketemu Hotman Paris. Kita duduk sama-sama, kita bahas itu pencurian dalam keluarga. Nah, kalau sudah ke sana berarti siapa penandanya, kan bukan begitu, jelas. Ya, dan yang terakhir ya, saya mau bilang penegasannya. Kenapa itu semuanya urusan-urusan foto atau videonya HS dia Instagram Mami Toko itu semua udah dihapus, ya kan? Tapi yang di YouTube nggak dihapus. Kenapa? Yang kedua, kita jadi curiga. Ini mau ngapain nih? Mau cari penonton, mau nambah subscriber, ya kan? Biar orang bebas jelekin Pak Hotma untuk cari iklan gitu. Nggak apa-apa, dia yang bertanggung jawab nanti kok. Ini masih suaminya kok kita nanggapi. Jadi jangan bilang gini, kalau kita bilang sekarang, wah ini ngambil barang, masuk pasal 367, karena memang dilakukan dulu, kita nggak mungkin teriak lah kalau memang nggak dilakukan. Jadi artinya kita dalam posisi ini menjelaskan, itu membela diri bahwa tuduhan itu nggak benar. Kita nggak pernah nyerah. Serangan pertama dari sana. Kalau dibilang ya pengacara sana nggak pernah mengekspos dari awal. Kita semua punya buktinya. Pada waktu pertama sekali aja dia pegang kuasa, dia langsung sampaikan ke media. Benar nggak? Langsung pegang. Saya pegang. Itu udah nggak boleh. Ya kan? Itu kan konstruksinya diberi kuasa untuk mengurus bukan untuk dipublikasikan. Nanti kalau saya rincikan nanti kesalahannya. Makanya kalau dia bilang ini kesalahan atau pelanggaran kode etik kita karena bilang dia kambing. Kau berjenggot enggak, bertanduk enggak karena kamu masih merasa kambing. Gitu. Banci tampil, Anda kan dikelilingi wanita-wanita cantik. Nggak mungkin lah kita bilang Hotman Paris banci, ya kan? Walaupun banyak banci berteman sama cewek-cewek keren, tapi kalau Hotman saya percaya Hotman sih top lah, laki-laki sejati lah, ya kan? Ya udah itu, kalau tutup mulut, tadi sekali lagi saya jelaskan, tutup mulut itu adalah himbauan dari saudara kami Tommy, ya kan? Untuk mengatakan bahwa kamu jangan ikut campur. Jadi kalau you mau lapor ke Pradi, kita tunggu, kita buktikan di pengadilan kau atau kita yang benar. Pikir cukup ya? Itu ada satu lagi, kan dia katakan di media, ya kalau kita ini 40 lawyer melawan satu Hotman Paris, kan kalian lihat nomor 2 Hotman Paris yang si gerombol, cuman kenapa Hotman Paris tidak ngomong, selalu Desiree yang disuruh ngomong ngadepin kita, balik-balik kan. Satu, yang kedua masalah media, dibilang ya kesempatan di sana bisa pakai media muncul di TV segala macam. Memang saya baru hari ini, Pak Partai baru hari ini kasus ini masuk media. Kita udah bolak-balik juga masuk media, cuman positif. Kalau dia kan masuk media kan memang untuk dagang, pakai kolor, pakai apa, di pinggir pantai, di pinggir kolam renang. Istrinya kayak apa, penderitaan batin di rumahnya itu apa? Lihat suaminya pakai kolor dengan perempuan-perempuan cantik. Kan ada perasaan, ini kan nggak punya perasaan nih orang, istrinya kan terpukul batinnya, ya. Jadi kita masuk media itu bukan baru kasusnya Pak Hotman, ya. Kita udah sering kalau kita positif membela klien, infotainment butuh informasi. Kalau dia kan enggak, dagang kolor, dagang piyama, entah di Bali, entah di Kelapa Gading, Kopi Joni sana, ya istrinya kan melihat dia dirangkul perempuan satu, perempuan yang satu, kayak apa perasaan sejelek-jelek istri kita pun mesti kita jaga perasaan batinnya. Itulah ya intinya. Ya, jadi satu lagi, jangan ngomong bahwa Anda itu katakanlah seolah-olah punya magnet sehingga kasus ini meledak segala macam. Enggak lah, nggak ada herannya. Satu kali lagi saya tegaskan, sebelum tahun 2000 kami ini tim sudah menangani menyelamatkan demi NKRI para jenderal, para kapolda dulu yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di tim-tim, ya itu tim ini kuasanya. Kedua saya nanganin dulu kasusnya Ananda, Nicola, Marcella Zalianti, itu meledak sampai kemana-mananya. Hotman Paris belum ada apa-apa, dia pengacara dulu, minta lu bisa pegang itu dulu, tapi nggak bisa menyelamatkan kan, malah baik-baikin saya dulu untuk bisa berdamai segala macam. Saya bilang nggak ada damai. Satu kali saya lapor, jadi itu track recordnya. BNN kemarin bagaimana meledaknya, Raffi Ahmad ditangkap, ya pakai Hotman Sitompul. BNN kesulitan cari lawyer, cari partai Hisi Hombing. Jadi jangan dibilang untuk pengacara senang lama. Kau waktu itu belum ada. Kau belum ada Hotman Paris. Hotman Paris baru muncul belakangan. Jangan masih di kampung. Ya masih di kampung. Iyalah. Masih di Labu Putih kali nyangkul kali ya. Nah, gitu aja deh. Ya capek ngadepin orang kayak begitu.
Ya, kita juga sebenarnya nggak mau ngomong nih, mudah-mudahan ini terakhir nih kita dicari-cari dia. Ya males, nggak punya waktu juga gitu loh ya. Dan kalau memang dia bilang, saya nggak cari duit, nggak ada hepengnya di kasus perceraian seperti ini, keributan keluarga. Jangan pegang kalau gitu. Tapi kita nggak larang, dia mau pegang boleh pegang. Tapi artinya ikutilah aturan main yang benar. Jangan diekspos, lakukan mediasi yang benar ya kan. Kalau enggak silakan berjuang di pengadilan. Kalau seperti ini sampai sekarang mana nggak dioper bagian kami. Loh, emang kita punya kewajiban apa? Oh, kau begini enggak lah. Kalau udah masalahnya sekarang sudah ada terpisah antara pihak kita pihak sana harus membuktikan. Itu namanya kan dia bilang begini, dia mendalilkan bahwa ada harta seolah-olah, bahkan bagian kita, itu secara hukum kita mendalilkan. Kalau dia mendalilkan bahwa ini itu, ya harta bersama ini menjadi merupakan jadi bagian yang mesti dibagi, silakan buktikan barang yang mana, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Anda nggak mampu membuktikan di media, buktikan di pengadilan. Cukup dah ya? Oke, sip. Bang, sedikit bang, mau ulang bang. Apa lagi? Soal kronologi, soal pencurian tadi bang. Mungkin bisa sedikit cerita bang. Berangkas ibu yang waktu pertama ibu keluar, bapak keluar, ibu kesini ngambil berangkas, terus isinya pakai apa tuh? Pakai tas hitam 2, terus didorong, terus udah itu dibawa pergi.